Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmiati dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang payback period dan break-even point. Langsung saja pada poin pertama yang saya akan bahas tentang payback period atau disingkat dengan PPP. Payback period adalah periode atau jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang dikeluarkan. Payback period dalam bahasa Indonesia dapat disebut juga dengan periode pengembalian modal. Para investor ataupun pengusaha biasanya menggunakan payback period sebagai penentu dalam pengambilan keputusan investasi. Apakah modal tersebut akan diinvestasikan ke suatu proyek atau tidak? Tentu dalam pengembalian modal yang lama pada suatu proyek kurang menarik bagi para investor. Kelebihan dan kekurangan payback period. Yang pertama, kelebihan payback period adalah memudahkan kita untuk merencanakan investasi suatu proyek dalam pengembalian investasi, memberikan informasi tentang lamanya break-even project, membandingkan dua proyek yang memiliki risiko dan rate yang sama dalam hal pengembalian investasi. Yang kedua, kekurangan payback period, yaitu sebagai berikut. Mengabaikan penerimaan investasi yang sudah diperoleh setelah payback period terpenuhi. Mengabaikan nilai waktu uang, time of money, tidak bisa memberikan informasi tentang tambahan value suatu perusahaan, tidak mengukur keuntungan atau hasil proyek yang diperoleh. Rumus payback period pada arus kas per tahun jumlahnya sama dan payback period pada arus kas per tahun jumlahnya berbeda. Rumus payback period jika arus kas per tahun jumlahnya sama yaitu payback period sama dengan nilai investasi dibagi dengan kas masuk bersih. Rumus payback period jika arus kas per tahun berbeda. Payback period sama dengan N tambah buka kurung A kurang B tutup kurung bagi buka kurung C kurang B tutup kurung kali 1. Keterangan: N adalah tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum menutupi investasi mula-mula. A adalah jumlah investasi mula-mula. B adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun KN. C adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun KN tambah 1. Payback period pada arus kas per tahun jumlahnya sama. Contoh soal. PT Semakin Jaya melakukan investasi sebesar 45.000. Jumlah proses per tahun adalah 22.500. Maka payback periodnya adalah payback period sama dengan investasi awal dibagi dengan kas masuk bersih dikali 1 tahun. Akan didapat 45.000 dibagi 22.500 dikali 1 tahun, maka payback periodnya adalah 2 tahun. Payback period dari investasi di atas yaitu 2 tahun. Itu berarti uang yang tertanam dalam aktivitas sebesar 45.000 bisa kembali dalam jangka waktu 2 tahun. Jika investor diberikan dua pilihan investasi, maka memilih payback period yang paling kecil. Contoh payback period pada arus kas per tahun berbeda.
PT belajar sukses berinvestasi sebesar 100.000 pada aktiva tetap dengan arus kas sebagai berikut. Tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum menutup investasi mula-mula yang dilambangkan N sama dengan 2. A adalah jumlah investasi mula-mula sebesar 100.000. B, jumlah kumulatif arus kas pada tahun KN sebesar 90.000. Dan nilai C, jumlah akumulatif arus kas pada tahun KN tambah 1 sebesar 120.000. Maka payback periodnya adalah N tambah 2 kurang A kurang B dibagi C kurang B dikali 1 tahun sama dengan 2 tambah 100.000 kurang 90.000 dibagi 120.000 dikurang 90.000 dikali 1 tahun akan menghasilkan 2 tambah 10.000 dibagi 30.000 dikali 1 tahun dengan hasil payback periodnya adalah 2/3 tahun. Jadi payback periodnya adalah 2/3 tahun atau 2 tahun 4 bulan. Maka modal yang dihabiskan sebesar 100.000 bisa kembali dalam jangka waktu 2 tahun 4 bulan. Yang kedua, tentang analisis break-even point. Definisi break-even point. Break-even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Tidak terjadi kerugian ataupun keuntungan. Total keuntungan dan kerugian ada pada posisi 0 titik break-even point, yang artinya pada titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun mendapatkan keuntungan. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian. Sebaliknya akan memperoleh keuntungan bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Break-even point sangat penting bagi sebuah perusahaan. Selain itu, break-even point juga sering digunakan oleh para pelaku saham. Kalkulasi saham yang dibuat dengan menggunakan metode break-even point saat seseorang melakukan kegiatan jual beli saham, yang dapat menganalisa kapan saat yang tepat untuk membeli dan kapan harus menjual. Konsep break-even point. Yang pertama, perhitungan atau penutupan break-even point tergantung pada konsep-konsep yang mendasar atau asumsi yang digunakan di dalamnya. Kedua, biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Ketiga, biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Keempat, jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Kelima, harga jual per unit konstan selama periode dianalisis. Keenam, jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu habis terjual. Yang ketujuh, perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk. Bila perusahaan membuat atau menjualnya lebih dari satu jenis produk, maka perimbangan hasil penjualan setiap produk tetap. Break-even analysis. Break-even analysis merupakan dasar dari seluruh metode break-even. Fungsi break-even analysis untuk mengetahui volume penjualan akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Ada 3 manfaat yang menjadi dasar dalam break-even analysis, yaitu yang pertama, memberikan informasi banyaknya investasi yang dibutuhkan agar dapat mengimbangi pengeluaran awal. Yang kedua,
memberi margin sebagai langkah pembatas supaya tidak mengalami kerugian. Dan yang ketiga, digunakan secara luas baik dalam analisa jual beli saham dan menganalisa budget dari berbagai macam proyek yang dilakukan perusahaan. Komponen perhitungan dasar. Selain ketiga manfaat break-even analisis tersebut, berikut ini 4 konsep penggunaan break-even analisis yang harus kita ketahui. Pertama, fixed cost atau biaya tetap, artinya biaya tetap atau tidak mengalami perubahan meskipun volume produksinya berubah. Kedua, variable cost atau biaya variabel, artinya biaya berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Yang ketiga, penghasilan atau revenue merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh penjual barang. Yang keempat, laba atau profit merupakan sisa penghasilan setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel. Tujuan break-even point yaitu menganalisis dan menggambarkan hubungan biaya dan penghasilan yang digunakan untuk menentukan pada volume berapa penjualan dan produksi agar biaya total sama dengan penghasilan total, sehingga perusahaan tidak mengalami laba atau kerugian. Fungsi break-even point yaitu pertama, alat analisis untuk pengambilan kebijakan dalam suatu perusahaan. Kedua, mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Ketiga, mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Keempat, mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan. Dan yang kelima, mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya dan volume penjualan terhadap keuntungan. Break-even point tidak hanya dapat dihitung dalam bentuk unit. Jika kita sudah mengetahui berapa banyak minimal unit yang harus dijual, untuk menutup biaya produksi, kita dapat mengalihkannya dengan biaya per unitnya, seperti rumus break-even point sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Apabila diinginkan break-even point dalam rupiah, maka dari formulasi rumus break-even point dalam unit dikalikan dengan harganya atau price. Sehingga break-even point dalam bentuk mata uang sama dengan harga jual per unit dikali dengan break-even point per unit. Setelah mengetahui rumus perhitungan break-even point, kita juga harus mengetahui margin contribution atau margin kontribusi. Maka margin kontribusi dapat mengetahui berapa keuntungan dari suatu produk yang berhasil dijual dengan mengukur efek dari sales terhadap keuntungan. Cara menghitungnya hampir sama dengan break-even point, yaitu margin kontribusi dibagi total sales kurang biaya variabel. Dalam menghitung margin kontribusi, hal penting yang harus kita perhatikan adalah biaya variabel yang dikenakan, baik relasinya dengan total biaya ataupun dengan total sales suatu perusahaan. Dengan menggunakan margin kontribusi, sebuah perusahaan dapat memisahkan biaya tetap produksinya dengan keuntungannya yang didapat. Dengan begitu, perusahaan mengetahui interval harga produk yang akan dijual.